أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang tiada putusnya. Mudah-mudahan kita semua dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah taala berikan kepada kita adalah kita masih hidup, kita masih bernapas di bulan Muharram ini. Dan kemarin kita sudah berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu pada hari Ashura, di mana pada hari Ashura yang jatuh pada hari Jumat, jatuhnya hari Ashura pada hari Jumat, disitulah Allah kumpulkan banyak kemuliaan hari Jumat, dan Allah juga kumpulkan di dalamnya kemuliaan hari Ashura, dan Allah Ta'ala kumpulkan kemuliaan bulan Muharram, dan Allah Ta'ala kumpulkan di dalamnya barakah demi barakah untuk orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita semua sudah melaksanakan puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, istighfar sudah kita amalkan di tanggal 10 Muharram, dan masih tersisa dari bulan Muharram ini kita manfaatkan untuk kita banyak beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan salawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk tawassul kita agar kita tersambung dan terhubung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi bersabda, "Man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Siapa yang paling banyak salawatnya untukku, maka dialah yang paling dekat denganku. Maka ukuran dekatnya umat baginda Nabi ini nanti dengan baginda Nabi di padang mahsyar dan di dalam surga adalah seberapa banyak ia telah bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti akan banyak orang mengaku sebagai umat Nabi. Ketika di padang mahsyar tidak ada orang yang peduli. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat orang berada di padang mahsyar, kiamat sudah terjadi, lalu kemudian datanglah hari hisab. Maka pada saat itu berpisahlah manusia dari saudaranya. Saudara tidak lagi menoleh kepada saudaranya, ibu tidak lagi peduli kepada anaknya, ayah tidak peduli kepada anak tidak peduli kepada orang tuanya, kekasih tidak peduli kepada kekasihnya, padahal ketika di dunia dia rela mati, bahkan rela dibelah dadanya oleh kekasihnya. Tapi ketika sudah di padang mahsyar tidak ada orang rela. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, semua manusia saling meninggalkan satu dengan yang lain. Maka pada hari itulah semua urusan ada dalam kendali Allah Ta'ala, dan semua orang membutuhkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua angkat tangan, ngaku saya umatmu, saya umatmu, saya umatmu. Semua orang ngaku. Kenapa? Karena ketika mereka datang kepada Nabi Adam mengatakan nafsi, udah urus diri sendiri. Ketika dia datang kepada Nabi Nuh juga mengatakan yang sama, nafsi, urus diri kalian sendiri. Saya juga sedang sibuk dengan urusan saya.
Datang kita kepada Nabi Ibrahim mengatakan yang sama. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semua mengatakan nafsi-nafsi, gak ada yang peduli karena takut dengan hisab yang dahsyat di padang mahsyar. Maka yang hanya kemudian dapat memberikan syafaatul uzma, syafaat yang agung, pada saat itu hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu syarat untuk dapat syafaat baginda Nabi, memperbanyak salawat. Siapa yang banyak salawatnya, maka dialah orang yang paling pertama mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan satu kisah. Kisah ini jadi pelajaran buat kita dan nanti akan kita amalkan apa yang terkandung dalam kisah ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Ta'ala ketika dia sampai di tanah haram, sampailah ia di Makkah, di kota Makkah. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam memohon untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah langsung diterima taubatnya oleh Allah? Belum. Ternyata belum Allah menerima taubatnya. Sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam bertawassul dengan bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat diterimanya taubat Nabi Adam adalah menyertakan tawassulnya dengan salawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah setelah Nabi Adam bertawassul menyebut nama baginda Nabi Muhammad, maka barulah Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Allah uji Nabi Adam, Allah bertanya kepada Nabi Adam, Aina arabta Muhammad? Dari mana kamu tahu kekasihku Muhammad? Aina arabta Muhammad ya Adam walam akhluqhu? Dari mana kamu tahu kekasihku Muhammad itu wahai Adam, sedangkan aku belum menciptakan jasadnya? Maka kemudian Nabi Adam menjawab, pada saat engkau menciptakan aku ya Rabb, lalu aku terbangun, maka aku memandang tiang-tiang arasy itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu aku memandang pintu-pintu surga itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ada nama yang bersanding di samping namamu, dan aku yakin nama itu adalah nama kekasihmu yaitu Muhammad. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, Sadaqta ya Adam, laula Muhammad ma ghafartu laka ya Adam. Kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak ampuni engkau wahai Adam. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Bahkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Spesial kan Nabi Muhammad? Sangat spesial Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam diterima taubatnya dengan apa? Salawat untuk Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam sedang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sementara Nabi Musa membawa kaumnya untuk menyeberangi lautan, di depannya lautan yang luas, di belakangnya Fir'aun dan bala tentara. Maju kena, mundur kena. Kalau dia maju ada air bisa menjadikan mereka tenggelam. Kalau dia lihat ke belakang, dia mundur, ada Fir'aun dan bala tentaranya. Maju lautan, belakang tentara Fir'aun. Maka apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Allah perintahkan kepada Nabi Musa apa? Memukulkan tongkatnya di tengah lautan. Terbelah nggak lautan? Terbelah nggak? Enggak. Belum terbelah lautan. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam bertawassul juga dengan salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan setelah Allah berfirman karena ia bertawassul dengan salawat. Dahsyat tidak salawat? Apa salawatnya Nabi Musa pada saat membelah lautan? Inilah yang sekarang akan kita amalkan, salawat Nabi Musa alaihissalam saat membelah lautan. Jangan baca saat belah duren. Ini dibaca saat sedang kesulitan, sedang menghadapi sesuatu yang mustahil. Maka baca salawat ini dalam keadaan apapun, baca salawat dalam keadaan yang mustahil. Orang yang susah punya anak, orang yang susah melakukan suatu perkara, orang yang berat melakukan sesuatu, bahkan yang mustahil, amalkan salawat Nabi Musa alaihissalam. Apa bunyi salawatnya? Kita baca bareng-bareng. Kelihatan gak di sana? Kelihatan gak? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين. Saya ulangi, didengerin, nanti kemudian dicatat, boleh di foto biar nanti bisa diamalkan, dihafalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis thaqalain al-makhsusi biqaba qausain. Ini yang terus dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam sampai kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menggerakkan tongkatnya membelah lautan. Setelah itu terbelah tidak? Terbelah. Setelah menyebut nama Nabi Muhammad baru terbelah. Maka kalau ada hal-hal yang mustahil dalam hidup kita, yang kita anggap sulit, yang kita anggap susah, yang kita anggap tidak mungkin terjadi, maka akan mungkin terjadi setelah kita bertawassul dengan salawatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini namanya salawat Nabi Musa alaihissalam. Kalau salawat Jibril sudah kemarin dia. Nah, sekarang salawat Nabi Musa, amalkan, catat, dan resapi maknanya, jadikan amal yang kita baca pada saat mengalami kesulitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Khatimil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis thaqalain al-makhsus biqaba qausain al-makhsus biqaba qausain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis thaqalain al-makhsus biqaba qausain. Apa? Artinya dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah salawatmu kepada junjungan kami, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimil anbiya, penutupnya para nabi, wa ma'danil asrar, tambang segala rahasia. Tahu namanya tambang? Tempat kumpulannya segala rahasia. Kalau nyari emas, biasanya kita nyari di tambang emas. Nyari minyak, nyarinya di tambang minyak. Maka Rasulullah itu adalah tambang segala rahasia. Wa manba'il anwar, Rasulullah itu adalah sumber segala cahaya. Wa jamalil kaunain, dan Nabi Muhammad itu adalah keindahan dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Wa syarafid darain, kemuliaan dua alam, dua rumah, yaitu rumah dunia dan rumah akhirat. Wa sayyidis thaqalain, rajanya dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Al-makhsusi biqaba qausain, yang Allah khususkan dengan qaba qausain. Betapa dekatnya ia dengan malaikat Jibril, sampai dekatnya baginda Nabi dengan malaikat Jibril itu qaba qausain, yaitu jarak antara dua busur panah dan lebih dekat daripada itu. Coba kalau kita bentangkan, Mas Fahri, jarak antara dua busur panah kira-kira berapa senti? Dari ujung dari ujung panah ke panah berapa? 1 meter. Dua anak panah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, fakana qaba qausaini au adna. Baginda Nabi saking dekatnya dengan malaikat Jibril, itu sampai dekatnya itu 1 meter, bahkan au adna, bahkan lebih dekat daripada itu ia dengan malaikat Jibril. Kalau udah dekat dengan malaikat Jibril, berarti dia bersahabat dengan malaikat Jibril. Ya, kemarin ada foto orang pura-pura jadi wali, ada pembangunan masjid,
masjidnya belum jadi, coba niru Rasulullah, bril turunkan uang. Kata pernah lihat video itu? Pernah lihat kan? Itu nggak benar itu. Kenapa nggak benar? Karena yang dekat dengan malaikat Jibril itu hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah khususkan malaikat Jibril itu dekatnya dengan baginda Nabi itu qaba qausain, kurang dari 2 anak panah. Itu saking dekatnya dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salawat yang dibaca Nabi Musa pada saat membelah lautan. Setelah memukulkan tongkat ke lautan, terbelah nggak lautan? Sudah. Terbelah apa belum? Setelah membaca salawat ini, maka baginda Nabi Musa membelah lautan dan terbelahlah lautan tersebut. Padahal mustahil tongkat bisa membelah lautan. Maka hal-hal yang mustahil itu wasilahkan, tawassulkan dengan membaca salawatnya Nabi Musa alaihi salam. Kita ulang sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatimil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis thaqalain al-mahsusi biqaba qausain. Insyaallah ya, dihafal ya. Ini salawat Nabi Musa alaihissalam. Kalau susah-susah, kalau sulit-sulit menghadapi sesuatu, maka amalkan salawat Nabi Musa alaihissalam. Siap diamalkan, geng? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang satu ayat yang penuh dengan rahasia, di mana ayat ini ketika baginda Nabi sedang bersama malaikat Jibril, ini sedang lagi bersama malaikat Jibril. Baginda Nabi sangat dekat dengan malaikat Jibril sampai satu ketika malaikat Jibril turun ke dunia, lalu kemudian malaikat Jibril ada di samping baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat malaikat Jibril sedang berdialog dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengar suara dari atas langit. Lalu kemudian suara itu menggelegar sampai kemudian malaikat Jibril mendongak ke atas dan baginda Nabi mendongak ke atas. Lalu kemudian malaikat Jibril katakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, yang terbuka ini adalah pintu langit, dan pintu langit yang satu ini tidak pernah dibuka sebelumnya Rasulullah, kecuali pada hari ini ya Rasulullah. Maka kemudian baginda Nabi mendengarkan suara pintu langit itu dibuka, dan ketika pintu langit itu dibuka, turunlah seorang malaikat yang belum pernah turun sebelumnya. Maka kemudian ketika malaikat itu turun, malaikat Jibril dan baginda Nabi menunggu malaikat itu turun. Lalu kemudian setelah malaikat itu turun, apa yang ia katakan kepada baginda Nabi Muhammad? Bergembiralah engkau wahai kekasih Allah, karena dengan terbukanya pintu langit ini Allah Ta'ala memberikan engkau kabar gembira dengan 2 cahaya, yang mana 2 cahaya ini tidak pernah Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi sebelum engkau. 2 cahaya ini hanya diberi kepada engkau wahai kekasih Allah. Apa 2 cahaya itu? Allah Ta'ala turunkan sekarang kepada engkau wahai kekasih Allah surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 2 hal ini adalah cahaya untuk engkau ya Rasulullah. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepada engkau setiap rahasia yang terkandung dari huruf-huruf di dalam 2 cahaya itu. Maka kemudian baginda Nabi menerima 2 cahaya itu yang belum pernah diterima oleh nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad. Apa yang diterima tadi? Cahaya yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Cahaya yang kedua adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita baca Al-Fatihah, baru kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi bir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat yang tumben turun, dan pintu langit itu belum pernah dibuka kecuali pada hari itu untuk membawa cahaya tersebut yang dikhususkan untuk diberi kepada baginda Nabi Muhammad dan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Baginda Nabi bersabda, siapa yang membaca dua ayat yang terkandung di dalam akhir surah Al-Baqarah di setiap malam, kafatah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan ia. Para ulama berbeda dalam menafsirkan apa makna dari kafatah, apa makna dari Allah cukupkan. Ada ulama yang mengatakan Allah cukupkan seorang hamba yang membaca dua surah terakhir dari surah Al-Baqarah, Allah cukupkan baginya perlindungan. Dia tidak butuh satpam, dia tidak butuh polisi, dia tidak butuh khadam jin. Maka Allah cukupkan penjagaan bagi orang yang membaca dua surah, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apabila di malam itu ia membaca dua ayat tersebut, maka Allah cukupkan penjagaan baginya dari segala macam keburukan dan segala macam yang dibenci. Allah jauhkan dia dari perampok, Allah jauhkan dia dari maling, Allah jauhkan dia dari kebakaran, Allah jauhkan dia dari banjir, rumahnya nggak kena banjir kalau lagi orang kena banjir. Allah cukupkan penjagaannya khusus bagi orang-orang yang mengamalkan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam. Nah, ini menurut pendapat satu ulama. Menurut pendapat ulama yang lain, yang dimaksudkan dengan kafatah, Allah cukupkan baginya perlindungan, dan Allah cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi kalau dia butuh sesuatu, Allah cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, asal ia istiqomah membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam, maka cukup baginya rizkinya, cukup baginya penjaganya, cukup baginya perlindungan Allah untuk orang tersebut. Paham sampai di sini? Allah cukupkan. Ada ulama yang berpendapat kafatah yang dimaksudkan dengan Allah cukupkan, cukup baginya apa artinya? Cukup baginya adalah apabila orang itu tidak qiyamul lail, apabila orang itu tidak bangun tahajud, apabila orang itu tidak bangun salat malam, maka dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang ia baca sebelum tidur cukup baginya menggantikan pahala orang yang qiyamul lail. Dahsyat tidak? Jadi kalau misalnya ada orang lupa qiyamul lail, lupa dia qiyamul lail, maka dia tercatat mendapatkan pahala orang qiyamul lail hanya dengan membaca dua ayat dari surah Al-Baqarah tadi. Nah, ini ya kelebihan. Pertama apa tadi? Dicukupkan perlindungan. Jadi kalau ingin punya komputer di rumahnya, dilindungi rumahnya, dilindungi anak istrinya, dilindungi suaminya, dilindungi barang-barangnya, dilindungi seluruh yang terkandung di dalam rumah dan keluarganya, maka amalkan setiap malam sebelum tidur dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah.
Siapa yang ingin dicukupkan rizkinya, dicukupkan kebutuhan dunia akhiratnya, amalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tersebut. Dan siapa yang ketika dia tidur dia lupa qiyamul lail, maka cukupkan qiyamul lailnya dengan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tersebut. Siap diamalkan? Apa bunyinya tadi? Amanar Rasul sampai akhir. Itu diamalkan. Kemudian ada hadis yang kedua yang menyebutkan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi 'am fa anzala minhu ayatain fa khatama biha surah al-Baqarah wa la yuqra'an fi darin salasa layalin fa yaqrabaha syaitan qala afan fala tuqrabanna." Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir segenap makhluk ini 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 2000 tahun sebelum menciptakan kita, sebelum menciptakan malaikat, sebelum menciptakan langit bumi, di 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan 2 ayat darinya dan menjadikan kedua ayat tersebut sebagai penutup dari surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, Allah jadikan firman itu sebagai penutup surah Al-Baqarah, maka tidak ada yang membaca ayat itu di rumahnya selama 3 hari kecuali syaitan tidak akan pernah berani mendekati rumah yang dibacakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu selama 3 hari berturut-turut di rumahnya. Jadi siapa yang ingin rumahnya dijauhkan dari setan, baik setan itu dari golongan jin dan manusia, setan berbentuk jin, setan berbentuk manusia, ingin jauh rumah itu dari keburukan, maka istiqomahkan mengamalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka tidak akan masuk syaitan dan keburukan ke dalam rumah yang dibacakan 2 ayat tersebut selama 3 hari berturut-turut. Hebat? Perlu dukun apa perlu Allah? Biasanya orang kalau mau jaga toko datang ke dukun. Biasanya orang kalau mau jaga rumah dipagar dulu. Kadang pakai minyak, masukin botolnya ditanam, ya enggak? Macam-macam orang kalau mau jaga rumah. Tapi Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kita nggak perlu. Biar dia nggak bisa masuk, kalau masuk nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, mati di tempat. Bagaimana caranya? Amalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah sebelum tidur 3 hari berturut-turut, bahkan amalkan seumur hidup kita diamalkan supaya istiqomah. Paham ya? Kemudian dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khawatima suratil Baqarah min baiti kanzin min tahtil arsy lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Baginda Nabi bersabda, aku diberikan oleh Allah Ta'ala akhir dari surah Al-Baqarah, yaitu maksudnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yang mana Allah ambil ia dari harta simpanan di bawah arasy. Saya ulang, baginda Nabi bersabda, "U'titu, aku diberikan oleh Allah ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yang mana Allah ambil ayat itu dari harta simpanan di bawah arasy, yang Allah Ta'ala belum pernah berikan kepada nabi-nabi sebelumku." Jadi ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, hanya diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harta kekayaan di bawah arasy. Apa artinya kalau baginda Nabi menyebutkan kanzun min baiti kanzin min tahtil arsy? Apa maksudnya? Bahwa Allah Ta'ala mengambilkan dia dari harta simpanan di bawah arasy. Maksudnya siapa yang mengamalkannya, maka dia akan Allah berikan harta yang cukup sebagaimana Allah Ta'ala memberinya harta dari bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau susah, ya, hidup kita berkekurangan, amalkan ayat ini, maka insya Allah Allah akan cukupkan apa yang menjadi kekurangan kita.
Amalkan ayat ini, maka Allah akan memenuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhan dunia dan akhirat. Maka apa yang akan kita lakukan sebelum tidur? Usahakan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dan membaca salawatnya Nabi Musa alaihissalam. Siap diamalkan? Baik, kita sekarang mulai dari baca ini dulu. Kita mulai dari baca ayatnya dulu, baru kita baca salawatnya. Nanti untuk kita amalkan mulai dari nanti malam sebelum tidur. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis saqalain al-makhsus bi qara qausain. Amin ya rabbal alamin. Baru baca doa tidur, baru tidur. Ini amalan. Kalau kemarin di kajian kita yang sebelumnya kita membaca di bulan haram, bulan huruf. Ada 4 bulan kan? Ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa yang kita amalkan? Qul huwallahu. Berapa kali? Berapa kali? 1 bulan 1000 kali. Ya, boleh 100 kali boleh. Kalau 100 kali utang kita dibayarin. Tapi kalau 1000 kali sampai jasad kita pun akan hilang pada saat kita dimakamkan. Pilih mana? Nah, pilih mana? 1000 sudah ya. Kan 1000 gak mau Allah dari rumah sampai mungkin 100 ya. Jadi gak nyampe sebulan kita udah selesai 1000 Qulhuwallahu ahad ya. Amalkan. Makanya kenapa selesai sholat, tiap selesai sholat 5 waktu baca Qulhuwallahu. Tiap selesai sholat sunat baca apa? Qulhuwallahu. Kalau kita sholat 5 waktu berarti sudah 5. Kalau misalnya kita sudah baca lagi setiap selesai sholat sunat, duha, sholat witir, sholat taubat, sholat hajat, tahajud, anggap 5, berarti udah berapa? 10. Berarti kalau sebulan udah berapa? 30 kali. Sudah 300, berarti kurang. Berarti untuk dapat mencapai angka 1000, maka per hari harus kita baca berapa kali? Minimal 50 kali dah. Ya, 50 kali benar nggak? 50 kali 3 berapa? 1500 kelebihan. Gak apa-apa. Yang penting jangan kurang. Siap diamalkan? Siap. Alhamdulillah. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan mungkin yang mau nanya masalah fikih, masalah apa, silakan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini tolong di Ya, barisnya dulu ini hotamil apa hotimil yang betul. Astagfirullahaladzim. Khatam. Sebelum dipoto oleh yang jemaah ini. Benar. Kemudian telurnya jin juga ditambah diperbesar sedikit. Sedikit kurang kilo. Berarti telurnya boleh tambah 3 sama 1. Diperbesar. Yang ini ya? Nggih. Ini boleh khatam, boleh khatimil. Tapi yang afdal khatam. Khatamil. Boleh khatim tapi khatamil yang afdal ya. Karena kalau khatim dia tidak mencakup makna khatam, tapi ini khatamil anbiya wa ma'dil asar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah hampir sama-sama hafal ya, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini sering diamalkan pada tahlil orang meninggal dunia atau setelah sholat. Tapi kebanyakan dimulai dari lillahi ma fis sama ayat sebelumnya. Nah,
mana yang lebih Abdul. afdol ini yang Masya dari dua cara ini. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, yang pertama salawat ini udah jelas ya. Khatabil Anbiya. Kemudian selanjutnya kita bahas dua ayat tadi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mana yang lebih afdal? Lillahi ma fis samawati wa fil ard, atau mulai dari amanah Rasul? Lebih afdal dari amanah Rasul sesuai dengan yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad, disaksikan oleh malaikat Jibril, dihantarkan oleh malaikat khusus, diberikan secara khusus oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita amalkan adalah sesuai dengan apa yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu afdal ya kalau kita bicara afdal. Tapi kalau sholat mau baca ayat yang mulai dari lillah, tafadhol. Tapi kalau mau diamalkan mulai dari amanar Rasul bima unzila ilaihi. Ya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya. Berarti sudah diwakili. Ayah alhamdulillah. Saya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyinggung sedikit soal bahwa penciptaan manusia dulu 2000 tahun, 20.000 tahun ya, 2000 tahun sebelum itu sudah ada takdir. Bahkan pernah yang dengar Ustaz dari beberapa guru-guru, bahkan 50.000 tahun katanya ada juga yang bilang sebelum diciptakan manusia takdir sudah ditetapkan. Kemudian yang pernah baca di Al-Hikam Ustaz, bahwa ada satu titik takdir Allah yang tidak bisa ditembus. Sampai pernyataannya, sejahat-jahatnya musuhmu jangan takut, karena paling-paling yang dia kerjakan itu adalah yang sejalan dengan yang sudah ditetapkan oleh takdir Allah. Itu yang pertama ya Ustaz. Jadi pertanyaan Tia, ketika takdir ini sudah ditetapkan oleh Allah 2050 tahun sebelumnya, kemudian posisi kami ini kemudian saya tambah sedikit di Al-Hikam juga disebut Ustaz. Jadi doa adalah suatu pernyataan menghinakan diri di hadapan Allah bahwa kita tidak tahu. Hanya itu. Jadi kita ini posisinya bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini pertanyaan luar biasa menyangkut takdir. Ini butuh pemahaman, butuh perhatian. Okay? Ina ama butuh perhatian. Okay? Mohon diperhatikan supaya tidak kita ulang. Mohon diperhatikan karena ini pembahasan yang sangat dahsyat tentang takdir. Biar tidak salah paham tentang takdir. Karena memahami qada dan qadar itu adalah bagian dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir ciptaannya 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Saya ulang. Takdir kita lebih dulu ada daripada fisik kita. Paham maksudnya? Takdir kita lebih dulu ada daripada jasad kita ini. Bahkan 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada takdir makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan nur baginda Nabi Muhammad, yang Allah ciptakan adalah pena. Apa fungsi pena? Pena itu berfungsi mencatat takdir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itulah 2000 tahun kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan takdir ada 2. Mohon disimak, didengarkan. Takdir ada? Ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Ada takdir yang tidak bisa dirubah dan ada takdir yang bisa dirubah oleh ikhtiar dan upaya manusia. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Allah mentakdirkan langit ada di atas, bumi ada di bawah. Ada yang bisa balik nggak? Buminya di atas, langitnya di bawah? Tidak ada yang bisa merubah. Atau ada yang bisa merubah nggak? Bulan terbitnya siang, matahari terbitnya malam? Bisa. Atau ada makhluk yang bisa merubah nggak? Kira-kira matahari terbit dari barat tenggelam di timur? Itu adalah takdir mubram, satu takdir ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan bagi manusia. Allah Ta'ala ciptakan manusia ini berjenis kelamin ada 2, laki dan perempuan. Allah tidak menciptakan jenis kelamin selain laki dan perempuan.
Tidak akan pernah ada makhluk yang mampu menciptakan manusia tanpa kelamin. Itu nggak ada. Kelaminnya nggak jelas. Atau manusia makhluk non kelamin gitu nggak ada. Allah sudah ciptakan itu menjadi takdir mubramnya Allah. Kalau ada orang ingin merubah takdir mubram, maka hancurlah makhluk itu. Nah, ini ya. Jadi ketetapan Allah sudah berlaku. Allah menciptakan matahari kita ini ada berapa? 1. Kalau ada yang ingin menciptakan matahari 2 atau 3, maka penciptaan matahari itu akan menghancurkan kehidupan manusia, tidak akan pernah bisa berjalan. Itu namanya takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Namun di balik takdir mubram yang nggak bisa dirubah, ada takdir yang bisa dirubah, takdir mu'allaq. Namanya takdir mu'allaq, takdir yang juga digantungkan oleh Allah, tergantung upaya dan ikhtiar manusia itu. Apa contoh takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah jodoh. Jadi jodoh itu tergantung pilihan manusia. Oleh karena itulah Allah dalam Al-Quran menyebutkan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulasa wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wahai laki-laki perempuan yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut gak bisa berlaku adil, cukup 1. Kalau ditetapkan Allah gak akan kasih pilihan. Maka berpoligami atau menikah memilih lebih dari 1 pasangan itu pilihan. Ustaz saya gak mau 2. Ya udah gak apa-apa 1. 1 di sini, 1 di sana. Nah, jadi itu takdir yang bisa berubah sesuai dengan ikhtiar manusia. Sekarang contoh Rizki. Kira-kira orang yang tidur nggak keluar rumah dengan orang yang bekerja capek-capek, mana banyakkan rizkinya? Orang yang keluar bekerja akan mendapatkan rizki lebih banyak. Orang yang diam tetap mendapatkan rizki, tapi sesuai dengan tingkat usaha dan ikhtiar orang tersebut, itulah rizkinya. Tapi orang yang bekerja, orang yang menjemput rizki akan mendapatkan kelebihan sesuai dengan yang dijanjikan Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, maka dia akan dapat lebih banyak daripada orang yang diam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk yang bergerak kecuali Allah akan berikan ia rizki. Maka kuncinya apa? Bergerak. Jadi ini contoh takdir. Ada yang tidak bisa berubah, ada yang bisa dirubah. Namun Allah Ta'ala dengan maha kekuasaannya, Allah rahasiakan takdirnya. Tidak ada yang tahu takdirnya. Ada yang tahu kapan mati? Tidak ada. Ada yang tahu sekarang di antara kita apa takdirnya besok pagi? Tidak ada. Kenapa Allah rahasiakan? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak terus menangis kalau tahu takdirnya buruk. Kalau ada yang tahu besok akan datang ke rumahnya debt collector, rusakin pintu rumahnya, gedor pintu rumahnya, maka apa yang akan terjadi? Dia akan murung. Dia akan sedih karena tahu besok takdirnya buruk. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kamu tidak terlalu senang, senyum-senyum sendiri karena tahu takdirnya 2 hari lagi dapat harta karun. Maka sebelum dapat dari sekarang sudah santai, ngopi gitu kan, traktir teman gitu kan. Allah rahasiakan takdir buruk dan baik kita supaya apa? Supaya kita tetap bergantung kepada Allah dan tidak berhenti berdoa karena Allah senang dengan hamba yang berdoa. Ada yang tahu takdirnya? Maka perbanyak berdoa kepada Allah, karena baginda Nabi bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat merombak takdir itu selain doa. Karena Allah Maha Kasih dan sayang. Maka kasih sayang Allah mendahului takdir yang telah ditetapkan kepada makhluk. Makanya kalau misalnya kita tertimpa sesuatu, jangan berandai-andai. Nyesel saya tadi keluar rumah akhirnya terjadi yang seperti ini. Jangan. Tapi apa yang kita katakan? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Saya ulang, apa yang kita ucapkan? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Kalau terjadi sesuatu yang kita tidak senangi, jangan mengandai-andai, tapi katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan sesuatu apa yang Allah inginkan, maka terjadilah sesuatu itu. Ya, itu ucapan kita kalau sudah terjadi sesuatu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan satu lagi. Cuma dapat perlindungan dari Allah dari syaitan yang gak berani dekat ke rumahnya. Ya, karena nanti penjaga-penjaga hurufnya akan datang ke rumah itu menjaga sehingga syaitan tidak merapat ke dalam rumah, yang dibacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tapi yang istiqomah membaca setiap hari, kata Allah cukupkan segala hajat dunia dan akhiratnya, perlindungan Allah cukupkan, rezeki Allah cukupkan, hajatnya Allah cukupkan kalau istiqomah membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini kita baca bareng-bareng. Saya baca dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Khatamil anbiya. Khatamil anbiya. Wa ma'danil asrar. Wa ma'danil asrar. Wa manba'il anwar. Wa manba'il anwar. Wa jamalil kaunain. Wa jamalil kaunain. Wa syarafid darain. Wa syarafid darain. Wa sayyidis saqalain. Wa sayyidis saqalain. Al-mahsusi biqaba qausain. Kita baca bareng. Allah 1 2 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis saqalain al-mahsusi biqaba qausain. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, khatamil anbiya, penutupnya para nabi, wa ma'dinil asrar, tampaknya segala rahasia, wa manba'il anwar, sumber segala cahaya, wa jamalil kaunain, keindahan dunia akhirat, wa syarafid darain, kemuliaan 2 rumah dunia akhirat, wa sayyidis saqalain, rajanya manusia dan jin, al-mahsusi biqaba qausain, yang Allah khususkan sangat dekat dengan malaikat Jibril sampai lebih dekat daripada 2 anak panah. Itu artinya baru kemudian dipukulkan oleh Nabi Musa tongkatnya belah lautan. Maka setelah membaca ini, apapun hajat kita nih, nanti kalau punya foto-foto, bacain fotonya juga nanti ya. Insya Allah Allah Maha berkehendak yang tidak mungkin bagi makhluk menjadi mungkin bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Siap diamalkan? Insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini bisa kita amalkan dan kita istiqomahkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keajaiban-keajaiban dari kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala memberikan keajaiban kepada Nabi Musa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilil muhtadin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membaca doa selesai membaca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan